Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Syakur, NIM 70211995. Saya akan menjelaskan tentang radiasi di lingkungan kerja. Radiasi atau pancaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana energi dilepaskan oleh suatu atom 0,2 menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Jadi radiasi kedokteran adalah energi yang dipancarkan oleh atom dalam bentuk partikel atau gelombang yang digunakan dalam dunia kedokteran baik untuk tujuan diagnosis maupun tujuan pengobatan terapi. Ada beberapa radiasi yang kita terima setiap saat, baik yang berasal dari alam maupun yang dibuat manusia. Radiasi tersebut ada yang bermanfaat atau dampak positif, dan ada yang merugikan atau berdampak negatif bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Sumber radiasi di lingkungan secara alami dapat berasal dari sinar kosmik, angkasa luar, dan peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Atmosfer bumi dapat mengurangi radiasi kosmik yang diterima oleh manusia. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung pada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisinya semakin tinggi. Radiasi di permukaan bumi berasal dari zat radioaktif yang sudah ada sejak awal terbentuknya bumi dan tersimpan di lapisan karang bumi. Lanjut, terpaparnya sinar radiasi di lingkungan pekerjaan. Radon atau radiasi merupakan gas radioaktif yang muncul dari perbatuan di tanah serta menyebar ke udara dalam rumah maupun tempat pertambangan bawah tanah. Sumber paparan radon dalam rumah berasal dari infiltrasi tanah, air tanah, material bangunan dengan radioaktivitas tinggi. Radiasi radon dalam bentuk partikel dapat masuk ke dalam media udara atau menempel dalam tubuh. Dampak radiasi. Paparan radiasi pada tubuh manusia dapat menginfeksi molekul atau sel efek pada tumbuhan atau manusia. Akibat terpapar radiasi beratur pada dosis radiasi yang diterima. Menurut Badan Penelitian Radiasi PBB, rata-rata dosis efektif radiasi per tahun yang diterima manusia dari alam adalah 2, msv, terdiri dari radiasi kosmik dan gamma dan random dan radiasi internal. Pada paparan akut dengan dosis tinggi, efek radiasi dapat menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan kematian. Hal ini disebut dengan efek deterministik. Cara mengukur radiasi. Berdasarkan Kesehatan Dunia, WHO merekomendasikan batas referensi paparan radiasi di udara pemukiman yang tidak menimbulkan efek kesehatan sebesar maksimal 100 pq per m3 pada wilayah khusus yang memiliki radiasi latar belakang tinggi. Rekomendasikan batas referensi paparan radiasi udara pemukiman yang tidak menimbulkan efek kesehatan maksimal 300 pqm3 dengan menggunakan alat Benetesen GM3120. Cara menghentikan radiasi di lingkungan kerja. Menambahkan luas ventilasi pabrik dengan memastikan minimal luas ventilasi 10% luas lantai. Selalu membuka jendela setiap hari, memperbaiki dinding atau lantai yang retak, menampung air dalam wadah untuk berluas sehari-hari, tidak tidur di lantai tempat alas, tidak merokok di dalam pabrik,
Tidak menggunakan bahan bangunan dengan radioaktif tinggi di dalam bangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.